Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah, NIM 1709110287. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai advokat. Advokat itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 1, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini. Jasa hukum yang diberikan oleh advokat itu bisa berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan juga melakukan tindakan hukum baik untuk kepentingan hukum kliennya. Di dalam pasal 3 Kode Etik Advokat menurut Pradi dinyatakan bahwa advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan pertentangan dengan hati nuraninya. Tapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik, dan kedudukan sosial. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia. Advokat wajib melihara rasa solidaritas di antara teman sejawat. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi. Dan kemudian advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat, dan martabat advokat. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak, namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara seperti eksekutif, legislatif, dan judikatif tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses atau berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut. Di dalam pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat dinyatakan bahwa advokat wajib memberikan bantuan secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini disebut dengan pemberian bantuan hukum secara pro bono, di mana istilah pro bono dalam bahasa Latin yang dipandang dengan public good, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah pekerjaan profesional yang dilakukan dengan sukarela tanpa menerima pembayaran atau honorarium. Sejalan dengan pasal 22 ayat 2 Undang-Undang tentang advokat, ketentuan tentang tata cara pemberian bantuan hukum secara pro bono ini juga diatur di dalam PP nomor 83 tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dalam PP diatur bahwa perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum secara cuma-cuma meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non-litigasi atau di luar pengadilan. Selain itu, PP juga mengatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada advokat, organisasi advokat, dan lembaga bantuan hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Kewajiban pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma atau pro bono oleh advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum dan hak setiap orang untuk dapat didampingi oleh advokat tanpa terkecuali. Kemudian, pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat ini merupakan salah satu bentuk pengabdian advokat karena profesinya merupakan salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Itulah beberapa hal mengenai advokat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.